Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi untuk mata kuliah eh, manajemen sumber daya perairan ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan berbagi materi tentang pengendalian pencemaran. Nah, kita pahami bahwa di lingkungan kita ini pencemaran itu merupakan sudah menjadikan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nah, mulai dari udara, kemudian tanah maupun perairan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita coba mohon maaf ya untuk share screen dulu. Oke, sebentar dulu. Oke ya. Oke, nah kita pahami bahwa pencemaran ini merupakan bagian proses yang terjadi di alam itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu kita perlu dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian ya. Jadi kalau kita istilahkan dengan pengendalian pencemaran ini atau mungkin istilah dengan pengendalian pencemaran ini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemenuhan kualitas air untuk menjamin kualitas air bagi agar sesuai dengan baku mutu air. Ini kalau kita lihat sebenarnya dari pendekatan lingkungan perairan. Namun sebenarnya kalau kita berbicara tentang pencemaran ini kan mulai dari udara, tanah, dan air. Nah, pengendalian itu sendiri, pengendalian pencemaran itu adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar sesuai dengan baku mutu lingkungan. Nah, baku mutu lingkungan ini merupakan parameter atau indikator sebagai batasan masuknya bahan pencemar ke dalam suatu sistem ya, apakah itu lingkungan di udara, lingkungan di tanah maupun di air. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Kemudian pengendalian pencemaran tanah adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran tanah serta pemulihan kualitas mutu tanah. Nah, sebenarnya kan intinya bahwa ketiga komponen lingkungan tersebut dapat dapat dikatakan harus memenuhi baku mutu lingkungan. Itu sebagai indikator dikatakan pencemarannya. Kalau pencemarannya misalkan beban bahan-bahan tadi ini melebihi daripada baku mutu, berarti itu sudah merupakan tingkat pencemaran. Nah, sebenarnya jenis zat yang menurunkan kualitas air ya atau keluar dari buku mutu itu ya. Ini ada beberapa penyebabnya ya. Pertama ada limbah oksigen. Ini limbah limbah yang memang memerlukan oksigen, yaitu apa? Limbah domestik, kemudian pupuk, kotoran hewan, limbah industri. Kemudian nah, limbah ini kan pasti memerlukan oksigen. Nah, oksigen ini ada dibutuhkan untuk apa? Untuk proses perombakan dari limbah tadi ya. Misalkan dari limbah domestik atau pupuk kotoran hewan itu ini ketika terjadi proses dekomposisi atau perubahan ini pasti memerlukan oksigen. Nah, sebenarnya limbah-limbah yang tadi ini juga ini akan menyebabkan apa? Adanya bakteri ya, bakteri yang patogen, bakteri yang membahayakan atau virus gitu ya. Ini bisa bersumber dari rumah tangga, kemudian rumah sakit, kotoran,
atau misalkan hewan gitu, ini adalah yang bersumber dari bisa juga berasal dari kebun binatang. Kemudian limbah yang lain ini adalah misalkan bahan organik ya, bahan organik dan mineral. Contoh di sini adalah asam, tambang dan industri, garam, irigasi, tambang gitu ya. Limbah industri, lapangan, minyak, kemudian bisa saja logam berat ya, berasal dari industri atau bahan bakar, pestisida dan fungisida. Nah, bahan organik ini bisa saja pestisida, herbisida, plastik gitu ya, deterjen, senyawa klor gitu dan lain-lain. Kemudian ada juga limbah dalam bentuk unsur hara, misalkan berasal dari sumber pertanian, penambangan domestik, industri pemrosesan makanan dan sebagainya. Kemudian bisa saja sumber bahannya itu adalah berupa bentuk sedimen ya. Misalkan erosi alamiah, limbah pertanian, tambang, kegiatan konstruksi maupun kehutanan. Kemudian bahan radioaktif bisa bersumber daripada alamiah, tanah atau karang misalnya, penambangan uranium, pembangkit tenaga nuklir, pencobaan senjata nuklir. Gitu. Kemudian bisa saja limbah itu adalah bentuk panas, misalkan air pendingin ya. Air pendingin misalkan PLTU itu kan yang dihasilkan adalah panas itu. Nah, itu ada beberapa komponen bagian yang dapat menurunkan baku mutu lingkungan gitu ya. Mulai daripada limbah yang bisa menurunkan oksigen ya, kemudian bisa menyebabkan penyakit ya, kemudian bahan bentuk anorganik dan mineral gitu ya, kemudian bahan organik itu sendiri, kemudian unsur hara terutama N dan P ya. NP itu adalah merupakan unsur hara yang memang perlu ada kehati-hatian karena dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Kemudian sedimen, sedimen ini cenderung pada lahan-lahan yang terbuka gitu ya. Kemudian ada bahan radioaktif. Kemudian ada limbah dalam bentuk panas. Oke, nah ini adalah merupakan contoh kondisi udara yang bersih ya, di mana kita pahami bahwa udara yang bersih ini terutama untuk komponen nitrogen, oksigen, argon maupun karbon. Ini adalah merupakan standar dikatakan udara yang bersih, di mana nitrogen ini kalau kita lihat sebanyak 7.800 ya. 7.800 ppm. Oksigen itu kurang lebih 20% ya. Kalau kita lihat dengan persentase ini ya, nitrogen ini 78%, oksigen 21%, gitu, argon 9%, kemudian karbon dioksida di bawah 0,03%. Nah, sisanya adalah paling yang sedikit. Ini menunjukkan bahwa komposisi udara yang baik. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai sini gitu ya. Silakan adik-adik. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada istilah untuk ambien. Ya, ambien ini adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Nah, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat ya, atau energi atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam ambien. Nah, ini ada beberapa contoh baku mutu ambien udara ya. Kita lihat sulfur. Sulfur ini bisa dilakukan pengukuran dalam 1 jam, 24 jam maupun 1 tahun. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk kondisi baku mutu ini adalah 900 mikrogram
per nanometer kubik gitu ya. Mikrogram N per meter kubik ya. Ini bisa menggunakan metodenya menggunakan metode pararosanilin gitu ya. Ini bisa menggunakan dengan peralatannya adalah spektrofotometer gitu ya. Kemudian 20 selama 24 jam gitu ya, selama 1 tahun ya. Berarti itu menunjukkan sebagai rataan. Nah, kemudian CO2 ini kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan metode NADR. Ya, ini baku mutunya itu adalah sebanyak 30.000 mikrogram per N meter kubik gitu ya. Ini bisa menggunakan dengan alat yang disebut NDI analyzer. Itu untuk karbon dioksida. Kemudian untuk nitrogen ya, nitrogen dioksida atau NO2 ini bisa menggunakan dengan metode Seisman. Seisman ini menggunakan dengan peralatan spektrometer peralatannya. Ini dalam hitungan 1 jam ini tidak boleh melebihi daripada 400 mikrogram gitu ya. Kemudian oksidan ya, berarti O3 gitu ya. O3 ini adalah merupakan bahan beracun juga ya, karena beberapa pabrik itu bisa menghasilkan O3 ini bersifatnya oksidator yang sangat kuat gitu. Ini maka disebut dengan oksidan. Ini tidak boleh melebihi daripada 235 mikrogram. Nah, ini menggunakan metodenya, menggunakan analisisnya itu menggunakan semi luminescent gitu ya. Ini dengan peralatan spektrometer juga. Kemudian hidrokarbon. Hidrokarbon ini diukur selama 3 jam. Ini tidak boleh melebihi baku mutu 160 mikrogram per N meter kubik. Ya. Ini menggunakan dengan flame ionization. Ini menggunakan GC gitu. Ini diukur selama 3 jam. Kemudian partikel. Ya, partikel-partikel itu tidak boleh partikel yang halus gitu ya, yang di bawah 10 mikrometer. Disebut dengan PM10, artinya partikel yang ukuran di bawah 10. Ini waktu pengukuran itu adalah sebanyak 24 jam. Ini batas maksimal itu adalah 150 mikrogram per N meter kubik. Ini menggunakan dengan metode analisis yang disebut dengan gravimetrik ya, dengan bahasa jenis tentunya. Ini peralatan disebut dengan high fall. Nah, ini PM 2,5 ya, artinya partikel yang lebih halus lagi. Ini tidak boleh melebihi daripada 65 mikrogram per N meter kubik, sama menggunakan dengan gravimetrik. Nah, kemudian timbal ya, timbal ini atau timah hitam ini bisa dihasilkan dari gas buangan bahan kendaraan bermotor ya, karena PB ini salah satu komponen yang dimasukkan ke dalam bahan bakar untuk mengurangi klitik-klitik gitu. Nah, ini tidak, kalau kita menggunakan selama 24 jam ini tidak boleh melebihi baku mutu sebesar 2 mikrogram ya. Begitu juga selama 1 jam diukur tidak boleh melebihi daripada 1 mikrogram. Ini menggunakan gravimetrik ya, atau bisa juga menggunakan ekstraktif pengabuan gitu. Bisa menggunakan high fall gitu ya, atau bisa menggunakan dengan HAS gitu ya. Kemudian debu jatuh. Ini selama 30 hari ini kalau kita di pemukiman itu tidak boleh lebih daripada 10 ton per kilometer square ya, per bulan permukiman. Tapi kalau pada industri ini sebanyak 20 ton per kilometer square ya, atau per kilometer persegi ini tidak boleh lebih daripada 20 ton gitu ya, selama 1 bulan. Ini bisa menggunakan dengan metode gravimetrik, alatnya sebutkan kanister. Kemudian fluor ini juga ini dalam pengukuran bisa dengan satuannya itu 24 jam atau 90 hari gitu ya.
Ini juga tidak boleh lebih daripada 3 mikrogram ya untuk 24 jam, sementara untuk 90 hari tidak boleh 0,5 mikrogram per meter square ya. Ini adalah spesifik menggunakan spesifik ion elektrod, artinya untuk metodenya untuk alatnya itu disebut dengan Impfinger atau continuous analyzer. Kemudian floor index ya. Floor index ini selama 30 hari ini tidak boleh lebih daripada 40 mikrogram ya. Ini menggunakan colorimetric ya metodenya, tapi alatnya disebut dengan lime filter vapor. Kemudian klorin dan klorin dioksid ini selama 24 jam tidak boleh lebih daripada 150 mikrogram per N meter kubik ya. Metodenya menggunakan spesifik ion elektron ya. Alatnya disebut dengan Impfinger atau continuous analyzer. Kemudian indeks sulfat ini selama 30 hari ini tidak boleh melebihi daripada 1 miligram gitu ya, sulfat per 100 cm persegi gitu ya, per 100 cm kubik. Ini menggunakan dengan metode colorimetric, alatnya seperti lead peroxide candle. Nah, itu adalah merupakan contoh sebagai batasan batasan untuk ambien ya, artinya ambien udara itu yang berlaku untuk di Indonesia ya. Nah, itu mungkin barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Oke, ada sekalian sambil menunggu pertanyaan ya.